Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan sedikit berbagi pengalaman dan berbagi cerita ya mengenai tentang kemampuan bahasa yang gue bawa ketika gue baru pertama kali masuk Jepang. Nah, jadi pembahasan ini muncul karena ada teman-teman kita yang bertanya. Karena kan sebagian dari teman-teman kita yang mungkin berencana untuk masuk ke Jepang dalam waktu dekat seperti itu ya, tentunya mereka akan khawatir sekali dengan kemampuan bahasa. Ya, ketika kita belajar di Indonesia ya, baik itu belajar sendiri, belajar melalui LPK atau les atau apapun seperti itu ya, tentunya kita akan diajarkan bahasa-bahasa standar, bahasa-bahasa basic yang mungkin sekiranya akan cukup untuk menjadi bekal ketika kita masuk ke Jepang. Nah, tetapi ketika kita masuk ke Jepang, belum tentu bahasa-bahasa yang diajarkan itu akan bisa dipakai sepenuhnya. Kenapa? Karena mungkin sebagian dari teman-teman itu ada yang masuknya ke daerah pelosok seperti itu ya. Kalau pelosok otomatis bahasa yang digunakan itu adalah Hogeng atau bahasa daerah atau logat atau dialek seperti itu ya. Misalnya seperti ini, kayak anggaplah teman-teman belajar bahasa Indonesia. Sebagai orang asing, teman-teman belajar bahasa Indonesia. Ternyata saat teman-teman datang ke Indonesia, datang ke Pulau Jawa, ternyata orangnya pakai bahasa Jawa seperti itu. Atau mungkin teman-teman belajar bahasa Indonesia, pas masuk ke Indonesia datangnya ke Padang, orang pakai bahasa Minang seperti itu. Tentunya hal-hal seperti itu di luar ekspektasi teman-teman seperti itu ya. Sehingga apa yang teman-teman pelajari, dasar-dasar bahasa Indonesia atau dasar-dasar bahasa Jepang ya, dalam keadaan nyatanya itu nggak terpakai sepenuhnya seperti itu. Dan itu pun gue alami sendiri, karena gue waktu baru nyampe Jepang itu gue masuk ke Inaka ya, jadi ke desanya seperti itu ya. Jadi ketika gue berbicara dengan orang-orang Jepang seperti itu ya, kok bahasa mereka berbeda seperti itu, yang diajarkan di sekolah dengan yang dihadapi dalam kehidupan nyata, dalam keadaan sesungguhnya kok beda seperti itu. Kok bahasa ini tidak pernah diajarkan. Ternyata setelah gue tahu, ternyata di Jepang juga menggunakan bahasa daerah seperti itu. Nah, itu problem pertama. Problem kedua yaitu adalah ketika kita belajar, tentunya kita belajar pelan-pelan. Bahasa itu dijelaskan baik-baik seperti itu ya, dengan pelafalan yang bagus. Nah, ketika teman-teman masuk ke Jepang, kadang orang yang teman-teman temui itu bervariasi. Ada yang ngomongnya itu cepat, ada yang ngomongnya itu nggak jelas pelafalannya, ada ngomongnya itu seenaknya aja seperti itu, tidak tertata, itu ada ya teman-teman ya. Jadi kadang kita tidak selalunya bisa mengerti omongan orang karena beberapa faktor. Apalagi kalau misalnya mereka menggunakan bahasa-bahasa yang asing seperti itu ya, mungkin istilah yang kalau teman-teman baru masuk Jepang mungkin kemampuan bahasa teman-teman itu setara-setara N4 lah. Tetapi kan orang Jepang kadang mereka itu pakai bahasa yang kemampuan setara N2 seperti itu ya. Kan kita nggak tahu kotoba-kotoba yang seperti itu juga problem ya. Nah, jadi tentunya teman-teman bertanya kepada gue seperti itu kan, Bang, dulu gimana waktu baru masuk Jepang, apakah bahasanya sudah bagus seperti itu, apakah sudah lancar berbahasa Jepang? Nah, tentunya jawabannya udah pasti ya, tentunya tidak ya teman-teman ya. Kalau misalnya bahasa gue waktu baru masuk Jepang itu bagus, sudah memiliki kemampuan sertifikat bahasa. Dulu kan waktu gue baru masuk Jepang itu nggak bawa JLPT, nggak bawa JFT ya, cuma bawa modal badan doang seperti itu, sama modal belajar dari LPK aja seperti itu. Jadi ya kemampuannya itu ya sesuai dengan yang diajarkan LPK seperti itu ya. Dibilang pintar ya, bagus berbahasa juga tidak, dibilang nggak bisa berbahasa juga tidak, biasa-biasa aja seperti itu. Nah, jadi tentunya teman-teman kita khawatir kan seperti itu, nanti takutnya masuk Jepang nggak ngerti bahasa, nggak ngerti perintah, malah diomelin, dimarah-marahin, nggak betah bekerja di sana, minta pindah, minta pulang dan segala macam. Nah, jadi di sini gue ingin memberikan beberapa tips bagi teman-teman yang mungkin sekiranya akan segera masuk Jepang tetapi khawatir dengan kemampuan bahasa. Nah, maka dari itu di sini buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ketimbang dibilang tips, ini lebih ke cerita ke pengalaman pribadi ya. Jadi sebelum gue berangkat masuk ke Jepang itu, gue itu kan belajarnya di LPK ya, untuk masuk ke Jepang dengan visa magang. Kebetulan waktu itu gue sudah belajar sampai buku Minano Nihongo bab 40 kalau nggak salah. Tapi waktu itu sambil nunggu keberangkatan kan,
kan udah nggak intensif lagi tuh belajar, karena kan ngurus dokumen, ngurus ini itu seperti itu. Jadi ingatan gue itu kalau nggak salah belajar itu sampai bab 38 atau 40 seperti itu. Jadi karena banyak waktu luang dan sudah tidak banyak belajar seperti itu kan, belajar intensif di kelas, jadi gue waktu itu memang membekali diri sendiri seperti itu. Gue coba belajar sendiri sampai bab 50 dengan pemahaman yang seadanya seperti itu ya. Ya itu pertama, itu gue menambah kemampuan kotoba, bumpo sendiri seperti itu ya. Nah, tetapi ketika teman-teman misalnya sudah menyelesaikan sampai bab 30, 35 lah, gue rasa teman-teman itu sudah bisa ya untuk memahami apa yang dimaksudkan dalam percakapan seperti itu. Tetapi kan masalahnya ketika berada di LPK, kita itu cuma belajar teori saja ya. Nggak tahu gue ya, tergantung LPK lah seperti itu. Kebetulan di LPK gue lebih pada teori seperti itu, maksudnya hafalan kosakata, bagaimana cara menggunakan bumpo, cara membuat kalimat seperti itu ya. Ya teori lah seperti itu, yang dilakukan tanpa adanya praktek ya. Jadi ya kemampuan gue hanya sebatas teori saja seperti itu. Jadi ketika gue masuk Jepang pun ya yang gue bawa teori tersebut seperti itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan teman-teman gue yang lain, memang gue akui ketika gue masuk Jepang, gue bisa dibilang sudah bisa berbahasa Jepang dengan baik ya, untuk levelan orang baru masuk Jepang. Bisa berkomunikasi dengan baik, bisa memahami makna perintah Jepang, orang Jepang dengan baik, dan itu memang gue rasakan dan itu dibilang sama sensei-sensei di Senta seperti itu ya. Nah, kenapa gue bisa waktu itu berkomunikasi dengan baik ya untuk levelan orang baru masuk Jepang ya? Nah, alasannya sederhana ya, karena waktu gue itu sebelum masuk Jepang, selain gue melatih teori-teori penghafalan kosakata, kotoba dan lain-lain, gue itu juga melakukan eksekusi atau praktek langsung ya teman-teman. Jadi mungkin ini cerita yang sudah berulang kali gue sampaikan ya di video-video sebelumnya ya. Jadi gue itu memang sempat belajar bahasa langsung dengan orang Jepang. Jadi kan sebelum gue berangkat ke Jepang, gue itu ada pelatihan dulu di Jakarta seperti itu kan. Jadi pelatihan Jakarta itu memang pelatihan untuk kerja seperti itu, bukan pelatihan untuk bahasa lagi, tapi untuk pelatihan kerja. Nah, kebetulan yang di Jakarta itu yang menjadi penanggung jawab gue itu adalah orang Jepang ya teman-teman, orang Jepang langsung. Nah, orang Jepang ini dia nggak bisa bahasa Indonesia, cuma bisa bahasa Jepang. Nah, mau nggak mau kita berkomunikasi lah dengan dia dengan kemampuan bahasa Jepang kita yang seadanya ya, karena dia juga ngerti gitu kan. Kita baru belajar, dia juga menggunakan bahasa yang gampang seperti itu. Gue waktu itu kalau nggak salah pelatihan itu ada 3 minggu di Jakarta. Jadi gue ingat ya sama Umeda itu, waktu itu kita ngomong sama dia itu cuma pakai bahasa Jepang. Kebetulan dari rombongan gue itu yang berlima itu, gue yang paling sering komunikasi sama si Umeda ini, si orang Jepang ini ya. Jadi setiap hari nemu, setiap hari ngurusin yang bertanggung jawab atas orang-orang rombongan gue seperti itu ya. Jadi hampir bisa dibilang selama 3 minggu full itu gue hidup sama orang Jepang, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jepang. Dan gue rasa 3 minggu melakukan praktek ngomong bahasa Jepang dengan teori yang sudah gue pelajari selama 1 tahun di LPK ya, sampai bab 38 itu, ternyata itu membuahkan hasil. Jadi ya, ketika teman-teman itu mungkin ingin berkomunikasi, ingin berbicara dengan orang Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang, yang paling pertama yang teman-teman lakukan yaitu adalah tentunya belajar teori dulu. Bayangkan kalau misalnya teman-teman mau ngomong apa gitu, misalnya mau makan nasi gohang, tapi mas misal seperti itu aja, sebatas itu aja sudah orang Jepang udah ngerti gitu kan. Tetapi kalau misalnya teman-teman nggak punya kosakata tersebut, bagaimana cara teman-teman untuk menyampaikannya? Nah, jadi yang pertama yang perlu teman-teman perbanyak itu adalah kosakata. Kosakata aja dulu, nanti bumpo itu nyusul bisa seperti itu ya. Nanti setelah teman-teman memiliki banyak kosakata, baru bumpo itu bisa digunakan untuk membuat atau merangkai kalimat menjadi lebih sempurna seperti itu, untuk mengungkapkan makna-makna yang jauh lebih spesifik seperti itu. Nah, jadi selama 3 minggu itu gue berbicara terus tuh sama orang Jepang ya, dari pagi sampai malam, apapun itu gue ceritain seperti itu. Gue cerita, dia mungkin kadang juga nanya gitu kan, kadang dia nggak nanya, gue yang cerita, karena gue ingin melatih kemampuan bahasa. Selama 3 minggu itu berjalan dengan cukup baik, dan ternyata teori-teori yang gue pelajari itu bisa sangat bermanfaat sekali ketika dilakukan dalam praktek ya. Nah, jadi ketika gue setelah selesai pelatihan 3 minggu di Jakarta, gue masuk ke Jepang, ternyata gue
secara alami saja seperti itu ya, itu bisa berbahasa Jepang dengan baik untuk levelan waktu itu, levelan orang baru belajar bahasa Jepang. Kenapa? Karena gue bisa berkomunikasi dengan sensei-sensei di Senta, berkomunikasi dengan orang asing sesama yang baru datang ke Jepang seperti itu ya. Apalagi kalau sensei gitu kan, kalau sensei kan levelannya berbeda lagi seperti itu. Nah memang waktu itu juga karena gue bisa mampu berbahasa dengan baik, juga ditunjuk sebagai leader walaupun gue nggak mau waktu itu kan. Pokoknya dipercayalah karena kemampuan bahasa yang boleh lah ketimbang orang-orang yang ada di sana waktu itu. Nah itu yang terjadi pada gue di sebelum masuk Jepang. Ya bisa dibilang gue sudah bisa berbahasa Jepang dengan cukup baik ya. Nah selanjutnya yaitu adalah masuk ke lingkungan pekerjaan. Nah ketika masuk ke lingkungan pekerjaan tentunya istilah-istilah yang dipakai bukanlah istilah sehari-hari lagi, tetapi adalah istilah-istilah yang ada di dunia kerja. Kebetulan kan gue waktu itu bekerja di hotel. Tentunya istilah-istilah yang dipakai kayak check in, check out, bed making seperti itu kan, atau misalnya apalagi ya, sekyaku, okyakusang, apalah macam-macam seperti itu ya. Tentunya istilah-istilah yang seperti itu digunakan. Nah ketika gue nggak tahu istilah-istilah tersebut, yang pertama kali gue lakukan adalah mencatat. Sampai sekarang gue masih melakukan hal tersebut. Kalau misalnya ada orang ngomong kan bahasa Jepangnya ini, dia ngomong ini, gue nggak ngerti ya gue catat seperti itu. Gue catat, nanti gue cari artinya apa seperti itu, atau gue cari artinya langsung di hari itu juga. Atau kalau misalnya gue nggak sempat catat, gue tanya langsung ke orangnya, "Korewa do you koto desu ka? Do you imi desu ka?" Langsung tanyakan ini artinya apa seperti itu. Kadang orang Jepang kan dia bingung, do ya susume su kan itu. Kadang dia bilang gimana cara ngejelasinnya ya, bilang aja kantani susume shite kudasai misalnya seperti itu. Nanti dia akan menjelaskan dengan gampangnya seperti ini loh, seperti itu, sehingga teman-teman bisa mengerti. Nanti setelah teman-teman paham apa yang dimaksudkannya, lalu teman-teman balik lagi catat apa yang telah teman-teman pelajari, karena itu kan sesuatu hal yang baru, itu sesuatu ilmu yang baru seperti itu. Dan gue akui sampai sekarang gue masih melakukan itu. Bahkan sampai saat ini gue bisa dibilang ya sudah cukup berjalan lama di Jepang, banyak juga kosakata yang nggak gue tahu seperti itu. Jadi gue masih tetap belajar seperti itu ya, untuk meningkatkan kemampuan bahasa kita. Karena ketika kemampuan bahasa kita semakin meningkat, tentunya akan semakin mudah untuk menjalani kehidupan, semakin mudah untuk berkomunikasi, ya kan? Nah itu yang kedua yang bisa teman-teman lakukan, yaitu adalah mencatat ya teman-teman ya. Catat apapun yang nggak tahu, catat apapun yang nggak ngerti, tanya seperti itu. Itu penting, itu wajib, itu basic ya, basic dari ketidaktahuan, yaitu adalah bertanya. Dulu gue ingat waktu baru masuk ke Jepang, waktu baru mulai kerja ya maksudnya, itu gue nggak ngerti apa yang dibilang sama orang Jepang. Waktu itu dia bilang chodai katanya gitu. Apa itu chodai? Gak ngerti apa itu gitu lah. Waktu itu bingung gitu kan, oh nggak ngerti ya udah gitu aja sama kan dibilang sama orang Jepang yang gitu kan. Nah jadi karena gue penasaran, setelah gue punya waktu gue cari tahu apa sih arti chodai seperti kan. Oh itu berikan, minta. Oh itu ya artinya nanti kalau besok dia bilang itu lagi gue bisa ngerti gitu kan. Terus juga kayak waktu itu orang Jepang bilang, nenek-nenek itu bilang gyaku katanya. Apa itu gyaku? Terus dicontohin kan, ini kain gini dibalikin, gyaku. Oh balik ya gitu ya, terbalik, dibalikkan sepertinya ke sebaliknya gitu ya. Oh itu artinya ya. Nah jadi kita tahu ya teman-teman ya, kalau misalnya ada hal-hal baru seperti itu, kita juga diharapkan untuk cepat beradaptasi, setidaknya paham lah, oh kira-kira maksudnya ini loh, kira-kira seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman itu cepat beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Karena orang Jepang memang nggak semua, tapi kebanyakan ya, walaupun nggak semua ya, kebanyakan orang Jepang mereka akan maklum, akan mengerti dengan kemampuan bahasa teman-teman yang baru masuk Jepang. Oh ini orang asing, dia baru masuk Jepang, dia nggak ngerti nih, pasti dia kesulitan dalam bahasa, jadi kita pakai bahasa yang gampang-gampang saja. Orang Jepang pasti ngerti itu ya teman-teman ya, umumnya ya, walaupun nggak semua. Tetapi walaupun begitu, walaupun teman-teman itu akan dimengerti oleh orang Jepang karena teman-teman itu kemampuan bahasa yang terbatas, tetapi diharapkan juga teman-teman harus cepat segera beradaptasi, meningkatkan kemampuan bahasa. Karena orang-orang biasanya akan mengerti itu, atau maksudnya ya memaklumi itu ketika 1, 2, 3 bulan pertama seperti itu. Nanti 4 bulan, 5 bulan teman-teman itu sudah diharapkan sudah menguasai, memahami apa yang dimaksudkan orang tersebut seperti itu, sehingga itu bisa meminimalisir terjadinya
tikayan, pertentangan, perpecahan seperti itu. Karena kan kalau udah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan melakukan pekerjaan yang sama tetapi tidak paham pekerjaannya, tidak paham bahasanya, tentunya itu lama-lama kan orang Jepangnya juga kesal seperti itu kan. Ini kok dia nggak ngerti-ngerti, padahal udah setengah tahun berjalan, kata ya perintahnya aja dia masih belum ngerti, padahal tiap hari melakukannya. Ada kejadian seperti itu, bisa saja terjadi ya teman-teman. Nah, jadi yang ketiga yaitu adalah cepat beradaptasi. Walaupun untuk tingkat adaptasi setiap orang berbeda-beda, tetapi yang namanya kita orang asing, kita harus lebih cepat melakukan adaptasi. Gue akui nggak cuma orang asing saja, orang Jepang sendiri pun, gue ngurus anak baito sekarang, sebagian dari anak bayi itu ada yang nggak bisa beradaptasi dengan cepat, padahal dia orang Jepang sendiri loh seperti itu. Tetapi mereka kalau dibandingkan dengan orang asing, mereka sudah punya nilai lebih. Satu, mereka orang Jepang, mereka bisa berbahasa Jepang. Nah, kalau orang asing kan udah dia sulit beradaptasi, dia juga nggak bisa bahasa Jepang, kan akhirnya itu menyebabkan kesulitan pada diri sendiri seperti itu. Yang nanti mana orang Kaisha nggak betah, ujung-ujungnya nanti teman-teman disuruh pulang aja kamu seperti itu. Takutnya kan seperti itu. Jadi sebaiknya cepatlah beradaptasi, jadi teman-teman bisa menyesuaikan kondisi lingkungan, pekerjaan, dan bahasa seperti itu ya. Nah, ya intinya sih dari semua yang ada di Jepang itu adalah kemampuan bahasa ya teman-teman. Karena kemampuan bahasa itu adalah gerbang untuk segala-galanya, gerbang komunikasi. Kalau misalnya teman-teman mau bekerja, teman-teman harus paham komunikasi. Kalau teman-teman misalnya mau bertanya, teman-teman itu harus paham komunikasi. Kalau teman-teman mau naik gaji, teman-teman itu juga paham komunikasi. Gimana cara teman-teman mau minta naik gaji kalau misalnya teman-teman nggak bisa pandai cara ngomongnya seperti itu kan. Nah, intinya adalah semuanya itu adalah di kemampuan bahasa seperti itu. Yang penting teman-teman ikuti saran gue yang tadi, yaitu pertama yaitu adalah tingkatkan kemampuan bahasa dengan memperbanyak kosakata, bumpo, seperti bumpo nanti nggak masalah, kotoba seperti itu. Yang kedua adalah bertanya, mencatat ya seperti itu. Kalau misalnya nggak tahu tanya, kalau nggak tahu catat seperti itu, nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Yang ketiga yaitu adalah melakukan adaptasi, cepat beradaptasi dengan lingkungan, baik itu pekerjaan maupun bahasa. Itu yang paling penting ya. Nah, kalau ada yang lain silakan nanti tambahkan saja di komen ya, apalagi buat teman-teman atau senpai-senpai yang mungkin punya tips-tips yang lebih bagus daripada gue seperti itu. Tetapi ini memang berdasarkan pengalaman gue saja, dan teman-teman tidak perlu khawatir karena semua orang yang datang ke Jepang khususnya untuk magang mungkin ya, atau newcomer yang memang kemampuan bahasanya standar, tidak semuanya mereka itu akan langsung paham dengan apa yang terjadi di Jepang, apa dengan bahasa yang mereka hadapi. Itu wajar, normal seperti itu, karena kita semua berada dalam tahap pembelajaran. Sampai sekarang pun kita semua masih belajar seperti itu. Nggak ada yang dia langsung pandai datang ke Jepang. Kalau langsung pandai dia datang ke Jepang, mereka nggak akan datang dengan visa magang ya teman-teman, tapi pasti mereka akan datang dengan visa-visa profesional seperti itu, karena kan bahasa mereka udah bagus seperti itu kan. Tetapi karena teman-teman datang dengan visa magang, visa Tokutegi no Ichigo yang baru-baru belajar, ya tentunya teman-teman nggak pandai bahasa, baru-baru meraba-raba soal bahasa, itu wajar seperti itu. Intinya teman-teman masih mau belajar, masih mau beradaptasi dengan cepat, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada keinginan untuk belajar, nggak ada keinginan untuk beradaptasi, yang nanti yang rugi itu teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman merasa, oh di sekeliling saya ada orang Indonesia, di sekeliling saya ada senpai yang akan mengcover seperti itu. Sampai kapan teman-teman akan di cover? Sampai kapan teman-teman akan dilindungi oleh senpai teman-teman? Suatu saat teman-teman itu harus melindungi, menjaga, membela diri teman-teman sendiri kalau sekiranya ada sesuatu yang mungkin memang harus dihadapi sendiri seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih saran dan pengalaman gue ya. Kalau gue sendiri ya seperti itulah. Mungkin ketika baru masuk Jepang bisa dibilang kemampuan bahasa gue sudah ada, sudah punya modal lah seperti itu. Tetapi walaupun begitu gue masih tetap belajar. Ketika gue baru nyampai di hotel ya, waktu baru masuk kerja itu 1 bulan pertama itu gue buka buku ya teman-teman. Gue belajar karena gue udah paham kotoba, gue udah paham bumpo. Sekarang saatnya gue belajar kanji. Jadi waktu itu gue 2 minggu full gue belajar kanji. Ya itu worth it seperti itu. Gue belajar kanji itu 2 minggu full sampai kanji N, dari gue ulang start dari awal kan, dari kanji N5 sampai kanji N3 gue full 2 minggu, 3 mingguan lah, 2-3 minggu. Itu kalau kita fokus ya ternyata bisa seperti itu. Kalau kita mau ternyata bisa. Intinya sih balik lagi ke diri kita seperti itu. Intinya jangan takut kalau salah, coba aja terus seperti itu. Kadang orang Jepang kan mungkin teman-teman salah ngomong seperti itu ya, oh kadang kan dia nanya maksudnya apa, kadang kayak gitu kan, jelasin ini loh yang kayak gini loh, kayak gitu kan. Kalau teman-teman nggak bisa menjelaskan dengan bahasa
ini dengan bahasa, jelaskan dengan bahasa tubuh seperti itu. Misalnya pusing segala macam seperti itu, atau Muay Thai dan lain-lain lah. Teman-teman juga bisa menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan kondisi apa yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi, pengalaman, dan tips yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih ingin menambahkan, silahkan tulis di komen. Gue juga akan sangat menghargai itu, karena mungkin gak semua bisa gue sampaikan dengan baik seperti itu ya. Mungkin ada yang masih yang kurang, jadi kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan tambahkan. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.